Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Namanya sinten nggih? Nama saya Fariha Yasvita. Panggilannya? Ayu, Nah, Kelas berapa? kelas 11 perhotelan. kelas 11 Perhotelan. Oke. Berarti kalau kelas 11 sudah belajar di sini berapa tahun? Berarti 2 tahun. 2 tahun. Jadi yang paling disenangi Yang paling disenangi itu perhotelan. perhotelan. Setelah terjun, Pak. Iya, setelah terjun. Ketika ini saya itu kan pendamping dari Bu Rita. Nah, saya mau mengkonfirmasi tentang hal-hal yang dimiliki sekolah atau istilahnya aset yang dimiliki sekolah Muhammadiyah ini yang sudah kamu rasakan, yang sudah kamu dapat manfaatnya terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah ini, baik waktu kelas 10 maupun kelas 11. Jadi nanti saya tanya tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kamu rasakan dan menggunakan aset yang ada di sekolah. Aset di sekolah itu banyak. Iya. Ya, banyak sekali. Ada gedung, nah kan aset juga. Iya. Nah, itu yang sudah dapat pemanfaatan itu apa? Yang pertama, kamu berada di sekolah ini ngambil jurusan perhotelan ya? Perhotelan. Kira-kira aset apa saja yang ada di jurusan perhotelan itu, Mbak? Ayo. Asetnya itu kita punya kafe, laundry, ada kamar juga, terus front office. Front office. Front office Apa itu itu? yang di Bagian depan. resepsi. Resepsionis itu namanya pronovis. Iya. Resepsionis. Saya baru tahu. Lagi Kitchen. Kemudian terkait dengan kafe. Nah, kafe itu yang ada di jurusan perhotelan itu kemanfaatan atau manfaat dalam pembelajaran untuk Mbak Ayu itu digunakan untuk apa? Biasanya kita untuk materi sih, Pak. Kadang kalau nggak di kelas, kita bisa materi di kafe sambil makan gitu. Enak ya belajar kalau makan ya. Soalnya banyak makanan sih. Banyak. Iya. Maksudnya bisa dimanfaatkan untuk belajar juga, Pak. Berarti nanti belajarnya di kafe itu sama Pak Sama- Guru atau Bu Gurunya? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Tapi ada gurunya kan? Ada. Ada. Nah, ketika belajar di kafe, suasana atau lingkungan di situ tuh menyenangkan nggak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada makanan. Ada Sama makan. membuat sih, Pak. Masak pada masak. Iya. Jadi ada jajan juga, tinggal ambil pesan gitu. Oh ya. Nah, kemudian dalam mengembangkan atau dalam kaitannya dengan aset kafe itu, kedepannya, ya, setelah kamu belajar di kafe itu, baik materi atau langsung praktek ya di situ, kedepannya itu ada gambaran apa tentang kafe? Nanti. Oh, ada. Berusaha. Ada untuk berwirausaha itu ya. Di daerah Gembong tadi ini. Amin. Ada dalam, Pak. Ini rumahnya Pak dalam, Pak. Oh, dalam ya. Betul. Ya, wisata di tengah desa. Iya, nanti ada kafe di tengah sawah. Ya, sekarang kan lagi ngetren gitu ya. Lagi ngetren. Ya, bisa. Untuk wirausaha. Nah, berarti kan dengan kamu belajar di kafe itu ada manfaatnya, ya, ada manfaat yang kamu terima untuk pengembangan mungkin profesi, mungkin setelah lulus kamu kuliah atau bekerja dapat modal uang banyak mau buat kafe, sehingga menjadikan satu kegiatan yang berdampak pada siswa. Baik. Kemudian kalau laundry, nah laundry itu kegiatannya siswa itu apa, Mbak? Ngapain aja? Ngapain Kayak apa? menerima order sih. Biasanya kita nyari order dari luar, mencuci dari ya pesanan orang kayak gitu. Kayak laundry biasa. Nah, kalau Runtutannya apa runtutannya? dari cari order ya, Iya. Nyari cari order. order itu teknisnya gimana?
kita keluar Pak. Jadi ada beberapa Kita kalian keluar sekolah, Iya. terus menawarkan. Iya, menawarkan ke desa-desa. Oh gitu. Muter Pak. Iya, benar. Jadi project Pak. Ke konsumen ya. Mm-mm. Konsumen itu berarti umum ya Mbak ya, tidak mungkin masyarakat umum, mungkin kantor, atau mungkin ya, perumahan-perumahan gitu ya. Dengan membawa brosur. Brosur bisa dari mulut ke mulut bisa. Kali order, kegiatan berikutnya Kegiatan berikutnya yang harus sehabis menerima order itu kita menyampaikan ke bagian yang laundrynya untuk mencatat ini bajunya ada berapa dan untuk dicuci. Kebetulan kalau saya pas itu bagiannya untuk mencari order. Di laundrynya enggak? Di laundrynya belum pernah. Bu Rita pernah lihat yang di proses di laundry? Yang saya tahu kalau di laundry itu ada penerimaan dulu, Oke. kemudian di apa ya, dicatat nih Pak, dicatat, kemudian dikasih penanda Pak. Iya. Karena kan kalau nggak dikasih penanda nanti tuker Pak. Dikasih penanda nanti dipilah-pilah gitu. Oh. Yang mungkin yang bisa luntur apa enggak itu dipilah-pilah dulu. Nanti baru setelah itu dicuci dikeringkan baru disetrika, setelah disetrika di packing Pak. Ya. Biasanya gitu. Dan merevisi sih Bu. Biasanya merevisi ulang yang bagian-bagian pengecekan gitu. Oh, direvisi ulang bagian pengecekan. Akhiran. Di akhir itu berarti ada Berarti setelah revisi. masuk, sebelum dikembalikan, dicek dulu. Dicek Iya, ulang lagi. Cocok nggak dengan yang tahap Iya. tempat dimasuk Yang gitu ya. awal. Nanti baru dibuat bill. Didistribusikan, di bill. Iya, dibuat bill. Invoice. Kemudian yang ketiga, yang tentang kamar Mbak, kamar hotel ya. Pernah masuk kamar hotel? Pernah. Yang atas atau yang bawah? Semuanya Oh pernah. Magangnya di mana? di Horizon. Horizon, Pekanbaru. Oh horizon. Sekarang bukan Horizon. Tapi ini mau magang lagi. Dulu pernah di Aceh suruh magang, tapi di Horizon Pekanbaru. Sekarang di Bahari Indah. nanti ya. Nanti Bahari Indah. Juli ini. Berarti sebelah Barita. Iya, Iya. sebelahnya. Di situ. Kalau Mbak Ayu di kamar itu apa ya? Kegiatannya apa saja Pak? Kalau untuk di kamar sih saya kamar seperti biasanya. Bersihkan Merapikan. kamar. Merapikan, dari mengepel juga Pak, ngecek-ngecek barang-barang yang di kamar Di yang kamar. kurang apa aja. Seperti itu yang saya tahu sih. Mengecek barang yang belum lengkap tadi. Biasanya kan di kamar itu kan ada itu ya, apa namanya, spray gitu ya. Iya. Spray bantal itu ya Bu ya. Iya. Nah itu kalau mau dipakai dan setelah dipakai itu kan harus diganti ya Bu ya. Iya, betul. Mengganti spray. Cover bed. Iya, Cover bed ya. jadinya. Kemudian lokasi itu ya Bu, makan atau snack minum itu ya. Betul. Dibersihkan dulu. Iya, Sebelum di dipakai warung orang itu lain ya. biasanya sih di servis, di cleaning service dulu. Oke. Kalau yang di Pronovis, saya baru tahu istilah ini kan Pronovis. Pronovis bagian. Supaya kamu ceritakan Iya. Pronovis itu apa? Kan tempat LKS. Yang arti Pronovis itu dulu apa Mbak? Pronovis itu menerima Oh, tamu, menerima tamu. pemesanan tamu, semua yang dipesan tamu itu ada di Pronovis semua, di resepsionis semua. Kalau bedanya dengan resepsionis? Kalau resepsionis itu kan orang yang melayani, kalau Ah. front office itu departemennya. Oh gitu. Jadi beda ya. Berbeda. Kalau FO-nya resep- departemennya, terus stasiunnya orangnya. Iya, resepsionis itu orang. Berarti tempatnya di depan mesti ya. Iya. Tidak mungkin di belakang ya. Itu namanya back office. Back office. Back office ya. Namanya back office. Berarti kalau ada orang yang berada di depan itu namanya resepsionis. Tapi tempat lokasi itu namanya Pronovis. Oh. Departemen. Itu ngerti. Kalau tempatnya sendiri ada lagi, Pak. Oh, tempat Kan sendiri kayak ada misalnya lagi. kamar itu kan
nama departemennya housekeeping, tapi orangnya housekeeper. Iya, seperti itu. Jadi ada tempatnya, ada namanya sendiri. Nah, kemudian kalau di resepsionis itu kan hampir sama ya, tempat dan istilah orangnya ya. Itu kegiatannya apa, Mbak? Kita cuma menerima pesanan tamu sih. Bisa ada tamu masuk. Yes. Menerima dari luar, dari dalam, dari travel agent kayak gitu, dari telepon kayak gitu. Nah, setelah diterima, Pembuatan apa? Bill. Nah, setelah diterima itu terus ngapain kerjanya? Kalau kerjanya itu kita mengkonfirmasi, Pak. Konfirmasi ulang pemesanan tamunya itu pesan dari mana dan pembayarannya berapa. Nanti kita konfirmasi ulang, habis itu kita membuat kunci dan kita mengonfirmasi membuat catatan di laptop, di komputer. Kitchen berarti kan kamu senang masak-masak. Nah, ini kan katanya kitchen. Pernah ke dapur di hotel? Pernah. Di mana tempatnya? Sama belakang. Di belakang. Belakang sana. Di sana. Kok jauh? Ya kan besar dulu kan sebelum ada ini kan bangun si kitchen besar. Sini ada, tapi kecil. Kalau yang besar kita partai besar kan. Kalau partai kecil sini. Berarti kalau ada tamunya sedikit pakai di sini kecil ya? Iya, kalau pas ada pemakaian meeting room kan biasanya jumlahnya besar, 60 berapa gitu. Besar. Dalam kitchen ya, kitchen itu yang ada di ruangan kitchen itu biasanya apa saja? Seperti barang-barang yang ada di dapur sih. Kayak Contohnya mixer, ada pemanggang, kompor, pisau, baskom. Kamu pernah menggunakan kompor di kitchen? Pernah. Kompor listrik apa gas? Kompor gas. gas gede Pak, Ya. besar. Ya, yang ada beberapa tunggu itu ya? Iya. Pernah menggunakan kompor listrik? Pernah. Belum pernah. Oh, belum. Belum ada. Belum ada. Ya. Belum bisa. Kompor listrik itu tidak ada apinya, Mbak. Jadi hanya apa ya? Warna panas ya muncul itu dan tunggunya tidak ada tunggunya, jadi langsung nempel itu ya, nempel di meja itu. Jadi panasnya dari bawah. Kugeling Nanti kalau menghidupkan ditinggal kayak on off, bukan diceklet kiri kanan ya. Beda ya Pak. Beda. On off itu. Oke, nah tadi terkait dengan bentuk atau aset fisik ya, aset fisik yang ada di jurusan perhotelan itu jenisnya macam-macam. Nah, dari semua aset yang tadi Mbak Ayu sebutkan, ini kan semuanya sudah pernah dilakukan pembelajarannya ya. Sehingga kamu dapat manfaat dari alat atau tempat itu. Sehingga kamu sudah dapat pengalaman sedikitnya, minimal sudah tahu namanya, sudah tahu barang-barangnya, sudah tahu kegiatannya di situ apa dan seterusnya. Sehingga dengan adanya pemanfaatan aset ini, maka kamu dapat ada ilmu yang berdampak pada diri kamu. Sebelumnya SMP kenal nggak? SMP ada nggak? Ada pelajaran-pelajaran itu kan nggak ada. Nah, iya. Dengan kamu masuk di SMK sini jurusan perhotelan, kamu dapat ilmu itu. Nah, sekarang selain perhotelan, misalnya pada bidang nih apa ya, sosial budaya. Sosial budaya itu yang bisa berhubungan dengan keagamaan. Ya. Kamu belajar di sini 2 tahun, kegiatan keagamaan yang pernah kamu ikuti apa saja? Seperti sholat duha, sholat duhur, baca ayat suci. Kalau yang pagi itu ada Asmaul Husna, bacaan ayat suci seperti itu. PHBI juga. Kamu sudah bisa sholat duha? Setiap Senin, Pak. Setiap Senin? Okay.
Di sekolah atau di rumah? di Di sekolah. sekolah. Di rumah. Coba kalau sholat duha itu apa ya? Berapa rakaat? 2 Dua rakaat, bisa rakaat. 4 rakaat. Minimal, Bisa minimal. bisa 4 rakaat. Minimal 4 minimal rakaat. minimal Minimal 2. minimal dua. 2, tapi yang dikatakan juga 4. 4. Biasanya gitu. Berarti lebih dari minimal ya. Iya, dari 4. Bukan minimalis berarti itu maksimalis. Nah, sholat duha itu biasanya dilakukan rutin, Pak? Enggak. Enggak. Jadi ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Iya. Berarti mengikuti jadwal sekolah ya? Sekolah. Iya. Kalau yang rutin duhur. Yang jamaah itu. Iya. Nah, kalau sholat duha itu biasanya berjamaah apa inferior? Berjamaah. Oh, berjamaah. Bersama. Ada yang imami berarti? Ada dari Guru mapel atau guru agama? guru agama. Guru agama. Karena gurunya nggak ada ya siswanya. Iya, sesuai. Tapi kalau yang mimpin doa siswanya Pak, bukan gurunya. Kemudian dalam sholat duha itu biasanya kan ada apa ya? Sebelum sholat itu ada wudhunya di mana, Pak? Wudhunya di sebelah sana, Pak, ada tempat wudhu. Ada di samping masjid. Yang perempuan tuh ada sendiri. Ada sendiri, Pak. Oh, di sendiri. sebelah. Oh. Kalau yang depan biasanya laki-laki. Iya, umum. Kemudian selain sholat duha, apalagi tadi, Mbak? Kegiatan Sholat duha. agama, Sholat duha. sholat duhur. Sholat Jadi duha. ada bacaan Pembacaan ayat Asmaul Asmaul Husna setiap pagi. Pembacaan tadi apa? Surat-surat Surat-surat pendek. surat-surat pendek. Hafalan itu, hafalan apa namanya sholatnya. Oh iya. Sama sholat juga. Hafalan Oh, itunya sholat. Pak, apanya hafalan Surat. sholatnya, bukan apa ya, kan dari awal sampai akhir tuh Pak. Oh, Bacaan misalnya sholat. bacaannya. Iya. Mulai takbiratul ihram sampai Iya, salam. iya. Iya. Karena ya, takutnya anak-anak nggak hafal. Tapi kalau rutinitas untuk dihafalkan tiap pagi itu anak-anak jadi hafal. Seperti dulu saya masih kecil kan apal ini ya bareng-bareng dulu. Iya. Sering ngaji, Iya. ngaji itu ya Bu ya. Ngaji. Ngaji tiap dari maghrib sampai dari isya. Makanya setelah gede ya hafal. Iya. Nggak usah ngapal lagi. Memang kalau masih kecil itu ngapal kan cepat Iya. daripada tua Bu. Itu bapaknya rapal-rapal Ayo, pancen untuk tuh. terus kebak masalah ya. Iya. Hari besar ya, pengajian, pengajian haram, kan? Iya. PHBI Pak, hari besar. Wisata kuliner loh, Oh iya, wisata kuliner. budaya. Wisata kuliner Wisata kuliner biasanya. biasanya 1 semester loh. Iya, per semester. Per semester. Kemudian ya sholat duhur. Kalau sholat duhur ini juga berjamaah enggak? Jam Betul, jamaah. Biasanya 1 kali periode apa 2 kali periode? 1 kali. Kan? Cukup, Jumlahnya, masjidnya cukup. jumlahnya nggak terlalu banyak kan Pak? Cukup. 100 berapa Bu tadi? 108. Kalau ada semua kan kadang kan separuh udah ada yang PKL, ada Oh, yang oke. ada iya. Ini imamnya juga guru ya? Iya. Kadang siswa. Kadang Oh, siswa. Kalau Iya. gurunya tidak ada. Kalau gurunya lagi berhalangan siswa. Dan biasanya sholat duhur itu disertakan dengan kultum. Pak. Kultum. Kultum. Setelah sholat. Ya, setelah Yang sholat. ngasih kultum siapa? Dari siswa. Siswa Jadi juga? bergantian. Oh. Misal hari Senin itu dari jurusan ini, hari Selasa dari gitu. jurusan Ada ini. jadwalnya. Ada.
Kemudian kalau bacaan Asmaul Husna, Nggih. kamu sudah hafal? Asmaul Husna. Belum. Kalau bareng-bareng. Iya, itu kan membaca ada teksnya ya. Iya, ada teksnya. Iya, karena Asmaul Husna kan Sembilan. berapa jumlahnya? 90. 99. Kamu kalau masih kecil kan gampang Betul hafal ya ya. apa? Iya. Karena kalau rutin dibaca. Iya. Tapi kalau hanya tiap hari apa? Itu kan tiap hari dibaca. Tiap hari Tiap dibaca. hari. Itu kan apal-apal. Mikirnya apa kalau pas bareng Pak? Apalnya hanya satu apa? Apalnya berapa? Dari apal Husna ya? 99 yang Apal hafal berapa? Ada enggak yang hafal ada enggak? Ada Pak. Apa? Di tengahnya. Apa Apa? ya? Kalau nggak disebutkan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, Rahman, Ar-Rahim. biasanya yang di pertengahan itu Pak. Itu kan ada lagunya ya, Bu ya? Ada, memang di lagu. Kalau di SMP pernah menghafalkan Asmaul Husna? Asmaul Husna apa? Di SMP? Di SMP menghafalkan Pak, tapi tidak setiap hari. Dan kalau di SMP itu hanya guru satu yang Agama. tergantung gurunya. Tergantung guru agamanya. Oke. Ya, Itu kan jadwalnya hanya seminggu sekali. Mut-mutan Oke. Tergantung pelajarannya apa nanti. Seperti itu. Kalau di sini tiap pagi ya. Tiap pagi. Kalau di sini tiap pagi. Jadi SMP wis apa, wis dibaca SMA wis 2 tahun, terus ini ndak hafal. Aduh, kayak wong tua ngomongnya. Angel wis Hafalnya kalau Lah di iya, rumah. bocah saiki cilik ora iso ngapal-ngapal. Hafal tadi tidak punya teks. Kalau ngapal ini kan HP, ini cekelan dari HP. Diapal HP ya, Bu ya. Kemudian tadi ada bacaan surat pendek. Nah, kalau surat pendek itu gimana Mbak teknisnya membacanya? Surat 30. Jus Ya, 30. Mbak, juz 30. Urut Enggak urut enggak apa. tergantung. Tergantung mereka. Pemandunya. Heeh. Pemandunya dari PM, Oh, dari OSIS. anak OSIS. Anak OSIS. Berkelanjutan. Itu tiap hari, tiap pagi Tiap atau hari jam? Pagi, siang, sore? jam 7 7.00. Surat pendek kamu yang sudah hafal surat pendek apa? Al-Falaq, Anas, Al-Humazah. Berapa surat? Berapa surat? 10 ada? 10 ada. Ada, banyak. Soalnya bentar ganti bacaannya. Orang kulhu, Iya, iya. Setiap salat berarti ganti ya, Pak. ada gantinya lah. Iya, iya. 20 terus. Kayak waktu wae terus. Orang atau pertama kulhu, yang kedua Anas, jangan ganti-ganti, bervariasi ya, Bu ya. Kalau hafalan sholat, kamu sudah hafal bacaan sholat? Sudah hafal. Baik dari sholat 5 waktu, hafal ya? Alhamdulillah. Mulai dari doa iftitah hafal Hafal. sampai salam ya? Nggih. Kalau hafal sholat dilakukan tiap hari apa nih, Mbak? Tiap hari. Jam? Rangkaiannya tadi. Rangkaian. Oh ya, tiap pagi-pagi nih. Bu, Iya. ya? Itu apakah semuanya dilakukan apa hanya dipilih-pilih, Bu? Semua, Pak. Semua. Semua kelas. Berarti urut. Berarti setelah apa ya tadi? Asmaul Husna. Asmaul Husna, surat Sholat, pendek, hafalan Ya, sholat. Salat pendeknya Salat hanya pendek. melanjutkan aja misalnya ini apa ya 1 2 nanti besok 3 4 gitu. Oh, Berurutan. Biasanya berarti hanya diambil 2 surat Kalau atau enggak, satu tapi satu surat. surat. Satu surat. Nanti Tiap pagi 1 surat, Iya. tapi berlanjut Tapi itu ya. berlanjut. Hmm. satu surat nanti dilanjut sama Asmaul Husna. Asmaul Husna dilanjut dengan Doa di sholat. bacaan sholat. Nah, kalau saya lihat aktivitas yang ada di sekolah ini Nggih. yang dilakukan oleh siswa itu
mulai dari pagi yang terkait dengan sosial budaya itu sudah luar biasa yang tidak dilakukan di sekolah lain. Ya, berarti kan kamu punya kelebihan di sini. Punya kelebihan yang mungkin kamu kalau dibandingkan dengan SMA atau bukan SMA atau bukan sekolah yang berbau agama, itu kamu punya kelebihan. Mereka dicek dulu baca surat, hanya surat Al-Ikhlas saja. Kamu dapat 10, berarti kan kelebihan, ada manfaatnya untuk kamu, berdampak pada kamu. Ada hafalan sholat, ada orang yang sholat tidak tahu hafalannya atau lupa atau tidak hafal, jadi kamu dapat hafal dengan sekolah di sini selama 2 tahun. Jadi kan sholat itu kan wajib ya, wajib yang harus dilakukan kecuali kalau perempuan pada saat haid. Ya, bermasalah ya. Bukan dengan hafalan surat-suratnya baik rukun dan tumakninahnya itu kamu bisa menjalankan dengan khusyuk, diharapkan seperti itu, ada manfaatnya untuk siswa. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hari besar yang dilakukan semua apa Mbak? Biasanya kita mengadakan event kalau hari besar, hari-hari tertentu gitu. Hari besar yang dilakukan di sini apa saja? Muharram, pengajian. Satu Muharram, dari satu Suro itu ya Bu ya? Pengajian. Terus Isra Miraj. Pengajian, hadroh, seperti itu. Terus pembagian kalau Muharram itu pembagian apa? Sedekah. Ya, untuk yatim piatu. Iya, pasti pembagian apa namanya? Amplop itu loh Pak, sodako. Yes, bisa dikatakan sedekah ya bisa ya. Pembagian itu sedekah untuk anak-anak yang tidak mampu. Kalau Idul Fitri Idul Adha? Di sini berbagai tempat untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya kalau sama pembagian beras. Keterlibatan Mbak Ayu di situ pernah terlibat di dunia ini enggak? Di hari besar ini? Pernah kamu masuk di dalamnya? Pernah. Jadi apa? Di bagian kegiatan apa? Untuk membantu di OSIS. Enggak, pas hari besar apa? Hari besarnya itu Muharram. Muharram. Jadi apa? Jadi apa? Kalau jadi panitia apa? Jadi panitia. Nah, panitia bidang apa? Kalau kemarin sih nggak ikut Mbak, karena tahun kemarin. Karena kebetulan ditunda sama PKL, jadinya untuk sekarang jadi ya untuk mengawasi sebagai pengawas. Ketua IPM Mbak. Ketua OSIS. Ketua IPM merasa melu ya. Jadi kontrak. Iya kontrak ya. Jadinya kan ke bawah. Kalau ada yang ada bidangnya sih. Kalau bidangnya namanya apa? Bidang KDI. KDI ya. Apa itu? Kajian dakwah Islam. Kajian dakwah Islam. Bukan KDI itu apa? Yang kajian dakwah Islam. Kajian dakwah Islam. Yang menangani bidang KDI. Kalau beliau hanya memantau dan mengawasi. Berarti kalau kajian dakwah Islam itu kegiatannya apa? Seperti yang tadi, dari mulai mereka kita ada pokok-pokoknya sendiri, dari pembacaan Asmaul Husna, itu juga apa dari sholat duha, dari ya kegiatan-kegiatan rangkaian tadi ya. Jadi ya untuk antisipasi dari KDI itu untuk mengawasi semuanya, berjalannya kegiatan. Kalau dia mau mengawasi ketua sih, ketua IPM. OSIS. Terus tadi yang terakhir wisata kuliner. Nah ini juga kaitannya dengan sosial budayanya. Wisata kuliner yang pernah Mbak Ayu jalani atau lakukan itu kegiatannya apa Mbak? Jualan di depan sekolah. Jualan apa Mbak? Kemarin jualan salad Ibu. Oh salad. Tapi saya nggak ikut, teman-teman saya hanya kelompoknya ikut kelompok. Jalan salad. Ya. Itu dilakukan saat pelajaran apa bukan pelajaran? Saat acara Bapak. Acara saat apa? Bertembungan dengan acara yang. Biasanya acara kegiatan barengan dengan apa? Acara apa? Biasanya milad. Oh milad itu yang kemarin cerita itu ya. Pentas seni atau project lah, kalian P5.
biasanya. Proyek Ini? kelima nanti ada itu. Ini produknya dibuat sendiri apa bawa rumah? Dibuat sendiri dari kelompok. Dari kelompok. Dari Berarti belanja sendiri bahan, terus dibuat produk, terus dijual. Nggih. Nah uangnya Uangnya kita iuran. bukan jalur gurita. Kan nanti dapat untungnya buat mereka lagi, Oh, Pak. Iya. Bukan dimulai dari kita modal. Nanti tak kembalikan kalau untung. Tapi ada untung, Pak. Oh, iya. Karena biasanya sebelum hari H mereka itu sudah order dulu. Oh, cari pesanan dulu. Iya, sudah. Sudah Iya. punya gambarnya, Iya. tinggal di set, tinggal Iya. dibuat. Oke. Oh, iya, iya. Itu dari luar juga banyak. Jam 10 wis pada ukut kabeh. Terus aku, Nah, kegiatan belajar kuliner atau wisata kuliner itu manfaat yang kamu terima peroleh itu apa Mbak Ayu? Manfaatnya. Untuk manfaatnya kita bisa membuat pesanan. Pesanan orang lain. Jadi membuat makanan dari kelompok manfaat. Soalnya dari kemarin itu kalau untuk acara-acara seperti itu belum pernah ikut sih, tapi untuk penjualan kalau di sekolah itu pernah untuk anak-anak sekitar. Kalau untuk yang secara langsung di depan itu belum. Pernah jualan ke luar sekolah ini? Belum. nggak ikut. Padahal ada loh Ada. program yang di AAS. Oh, enggak ikut. Masih. Saya kira cukup Kak Ayu tentang konfirmasi. Jadi saya hanya mengkonfirmasi kemanfaatan aset yang sudah kamu dapatkan, sudah pernah kamu lakukan yang ada di sekolah ini terhadap diri kamu sendiri. Sehingga dengan adanya aset yang dimiliki sekolah ini, kamu bisa mendapatkan dampaknya, terutama dampak yang baik ya. Dampak positif. Ya, dampak yang positif untuk kedepannya, untuk saat ini sampai nanti setelah kamu lulus kedepannya dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kamu sudah misalnya jadi orang sukses, tidak lupa dengan sekolah ini. Pasti. Tidak lupa dengan berita. Saya kira itu cukup waktunya, silakan ke melanjutkan yang lain.